Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Eko Setio, pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Semoga saudara-saudara mahasiswa Universitas Trunajaya Fakultas Ekonomi semester 3 selalu dalam keadaan sehat, bersama keluarga, bersama teman, saudara. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa lebih mendapatkan manfaat. Saudara-saudara, yang minggu lalu kita telah membahas bab pertama, sudah ada perkenalannya tentang manajemen pemasaran. Ada istilah manajemen, ada istilah pemasaran. Bahwasanya ternyata pemasaran itu berbeda dengan penjualan. Saya ingatkan lagi bahwasanya ada 3 hal yang utama perbedaan antara pemasaran dan penjualan berdasarkan bisa ditinjau dari beberapa segi. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan membahas tentang sistem, fungsi, dan lingkungan pemasaran. Pada bagian pertama, jadi ada 2 bagian. Pada bagian pertama, saya akan membahas sistem dan fungsi pemasaran. Apa itu sistem? Sistem itu adalah interaksi secara teratur atau sekelompok bagian-bagian yang saling tergantung yang membentuk satu kesatuan secara menyeluruh. Nah, pendekatan dalam sistem pemasaran itu ada beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama adalah commodity approach, yang kedua functional approach, yang ketiga adalah institutional approach, kemudian yang berikutnya adalah managerial approach dan total system approach. Pendekatan yang pertama kita sebut juga pendekatan serba barang, commodity approach, yaitu pendekatan organisasi industri. Merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan studi tentang bagaimana barang tertentu berpindah dari titik produksi ke konsumen. Di lingkungan kita ada 2 perusahaan besar, katakanlah salah satunya adalah perusahaan pupuk. Bagaimana pupuk yang dibuat oleh perusahaan pupuk itu berpindah dari pabrik pupuk sampai ke tangan para petani sebagai konsumen akhir. Itu namanya pendekatan serba barang. Yang kedua, pendekatan serba fungsi. Nah, di sini mempelajari pemasaran dari sisi fungsi pemasaran, di mana fungsi pokoknya adalah fungsi penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penangguhan risiko, standarisasi dan grading, serta pengumpulan informasi. Yang ketiga, pendekatan serba lembaga. Pendekatan ini mempelajari pemasaran dari sisi organisasi atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Lembaga tersebut misalnya yang pertama penyedia bahan, di mana penyedia bahan atau pemasok ini menyediakan bahan kepada produsen. Kemudian produsen yang mengolah bahan menjadi barang jadi. Yang keempat, pendekatan serba manajemen, di mana mempelajari pemasaran dengan menitik beratkan pada pendapat manajer serta keputusan yang mereka ambil. Dan yang terakhir, pendekatan serba sistem, yaitu pendekatan sistem total mencakup elemen-elemen yang luas dalam sistem pemasaran, termasuk keempat pendekatan tadi. Nah, sekarang kita kembali kepada fungsi pemasaran. Kita lanjutkan, di mana secara garis besar fungsi pemasaran itu ada 3, yaitu fungsi pertukaran, yang kedua fungsi penyediaan fisik, yang ketiga fungsi penunjang. Nah, fungsi pertukaran itu nanti kita akan bahas fungsi pembelian, terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Sedangkan fungsi penyediaan fisik terdiri dari fungsi pengangkutan dan fungsi penyimpanan. Lalu fungsi penunjang, kita lihat baliknya, fungsi penunjang itu terdiri dari fungsi pembelanjaan,
fungsi penanggungan risiko, fungsi standarisasi, fungsi grading, dan fungsi pengumpulan informasi. Kita bahas satu persatu. Fungsi pertukaran tadi ada dua. Yang pertama fungsi pembelian. Kegiatannya apa? Menyangkut pemilihan jenis barang yang akan dibeli. Misalnya saya bertugas untuk menyiapkan atau menyediakan pembelian, katakanlah karena saya manajer di suatu supermarket, pembelian buah misalnya begitu. Nah, saya akan milih kualitasnya seperti apa, kuantitas atau jumlahnya seperti apa, terus siapa yang penyedia yang sanggup atau yang sesuai. Fungsi yang kedua adalah fungsi penjualan. Nah, setelah kita menyiapkan tadi, maka fungsi berikutnya adalah mencari pasar. Setelah mencari pasar, kita tahu pasarnya seperti apa, apakah pasarnya kalau dilihat dari usia, apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau manula, atau dari sisi umum, dari sisi penghasilan, kelas kelompok menengah bawah atau menengah atas. Nah, ini kemudian kita lakukan promosi. Kemudian yang kedua, fungsi penyediaan fisik. Fungsi penyediaan fisik yang pertama adalah fungsi pengangkutan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan barang dari tempat produksi ke titik konsumsi. Nah, ini ada gambar contohnya bagaimana sapi dari para peternak kemudian mau dibawa ke konsumen akhir. Nah, ini diangkut dari satu tempat dengan ke tempat lain. Kalau dulu barangkali sapi yang banyak itu digiring jalan kaki dari pasar satu ke pasar yang lain. Sekarang karena ada moda transportasi, misalnya truk, bisa diangkut menggunakan truk. Kalau di antar pulau menggunakan kapal, dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi bagaimana mengangkut kapal dari galangan kapal, kemudian akan diluncurkan ke laut. Harus diangkut sedemikian rupa dengan mobil dan seperti ini. Ini contoh fungsi pengangkutan. Kemudian fungsi pemasaran yang penyediaan fisik yang berikutnya adalah penyimpanan, yaitu kegiatan menyimpan barang di tempat yang aman sesuai karakteristik barang dalam waktu sampai barang tersebut waktu tertentu sampai diperlukan oleh konsumen. Jadi kalau di rumah tangga, barangkali kalau di dapur kita menyimpan barang tertentu, di mana yang harus ditaruh di laci, di mana yang harus ditaruh kulkas bawah, di mana yang harus ditaruh di freezer, dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan karakteristik barang itu. Nah, kalau dalam perusahaan, itu bisa macam-macam. Di antaranya misalnya seperti ini, gudang penyimpanan barang-barang sebelum dibutuhkan atau sebelum dijual. Atau kalau di dalam perusahaan yang besar bisa menggunakan sistem chaotic storage, merupakan sistem yang kompleks, tidak seperti gudang biasa. Ini adalah merupakan pakai barcode dan seterusnya, pakai database yang canggih seperti yang dilakukan oleh Amazon. Anda bisa baca lagi di lain. Ini contoh bentuk-bentuk gudang yang dimiliki oleh Amazon. Nah, berikutnya adalah fungsi penunjang. Fungsi yang ketiga, fungsi penunjang. Nah, ini ada 5 nih. Ada fungsi pembelanjaan, penangguhan risiko, standarisasi, dan grading serta pengumpulan informasi. Kita lihat satu persatu. Fungsi pembelanjaan itu apa? Bertujuan menyediakan dana yang cukup untuk melayani penjualan kredit atau melaksanakan fungsi pemasaran yang lainnya. Kita tahu bahwasanya untuk menunjang bisnis tidak hanya perusahaan itu menawarkan penjualan dengan tunai, tapi bisa juga dengan penjualan dengan kredit. Nah, ini fungsi pembelanjaan. Tugasnya fungsi pembelanjaan. Nah, yang kedua, fungsi penangguhan risiko terkait dengan kemungkinan terjadinya risiko kerugian karena ada sesuatu, misalnya kebakaran, rusak, dan seterusnya. Maka perlu asuransi, dan seterusnya. Yang berikutnya, fungsi standarisasi. Ini bertujuan menyederhanakan keputusan pembelian dengan menciptakan golongan barang berdasarkan warna, berdasarkan ukuran, berdasarkan berat, rasa, dan atribut lainnya. Jadi kita tahu bahwasanya kalau kita membeli barang, katakanlah sabun,
Ada yang ukuran 1 kilo, setengah kilo, dan seterusnya. Demikian pula beras. Barangkali ada yang ukuran 5 kilo, ada yang eceran, ada yang 10 kilo, ada yang 25 kilo. Nah, dari rasa juga demikian. Ada beberapa jenis rasa. Ini semua adalah masuk kategori standarisasi. Fungsi grading, fungsi yang menggolongkan barang ke tingkat kualitas. Kualitas A, kualitas B, kualitas C, di grading. Kalau Anda naik pesawat, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis. Kalau Anda naik kapal laut, barangkali ada kelas ekonomi, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini contoh grading. Demikian pula yang lain. Barang juga begitu. Yang berikutnya fungsi pengumpulan informasi pemasaran. Menyangkut kegiatan mengumpulkan informasi yang dapat dipakai manajemen untuk mengambil keputusan. Itulah beberapa fungsi pemasaran. Ya, ada fungsi pokok tadi, ada fungsi penunjang, dan seterusnya. Jadi saya ulang, ada beberapa fungsi manajemen pemasaran tadi, mulai dari fungsi pertukaran, fungsi penyediaan fisik, dan fungsi penunjang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan tentang lingkungan pemasaran, akan kita bahas pada pertemuan atau pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.